Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Para pemirsa Khilafah Hadis yang dirahmati oleh Allah, jumpa lagi dengan program kesayangan kita yakni Kabar Petang. Hari ini kita akan membahas tema-tema yang terkini dengan narasumber yang kredibel tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, nasib Bribka Andi Dharma Irawan usai curhat setor uang 650 juta rupiah ke Kompol Petrus viral di media sosial. Kini malah menghilang. Bribka Andri Dharma Irawan diketahui merupakan anggota Satuan Brimob dari Polda Riau. Baru-baru ini dirinya menjadi sorotan karena curhatan soal dirinya yang diperas oleh atasannya sendiri. Setelah bikin heboh dengan pengakuannya yang mengejutkan di media sosial, hingga kini tak diketahui lagi keberadaan dari Bribka Andri Dharma Irawan ini. Apakah curhatan Bribka Andri di media sosial menjadi bukti adanya masalah internal di Korps Bayangkara? Apakah layanan keluhan anggota yang tidak berjalan dengan baik? Apakah ini sebagai penanda adanya ketidakpercayaan anggota atas dugaan perlakuan yang adil oleh institusi? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Wahyudi Almaroki, Direktur Pamong Institute. Assalamualaikum Bung Wahyudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Nanang. Masya Allah, sehat Bung ya? Alhamdulillah sehat dan tetap semangat. Semangat sekali. Nah, Bung Wahyudi, apakah curhatan anggota Brimob ini ya, yang dia tuh curhat di media sosial ini menjadi bukti adanya masalah internal di Korps Bayangkara yang ya sangat kita banggakan, kita dambakan perannya sebagai satuan elit gitu ya. Apakah salah satu masalah tersebut adalah soal layanan dari keluhan anggota yang tidak diakomodasi, tidak direspon dengan baik, Bung Wahyudi? Iya, baik. Jadi kalau kita lihat adanya curhat sampai ke publik, ini berarti ada indikasi curhat ke dalam tidak terlayani. Jadi bisa jadi dia curhat kepada eh, temannya sesama anggota tidak selesai, curhat kepada pimpinannya, atasan langsungnya juga tidak selesai, curhat kepada institusi lembaga-lembaga di dalam tubuh Polri yang menangani pelayanan itu juga tidak selesai, sehingga mungkin dia merasa di dalam sudah tidak lagi ada saluran yang bisa dia curhat, maka sampai curhat kepada publik. Dan curhat kepada publik itu dia menggunakan media sosial. Dan saya pikir ini kondisi yang seperti ini kita cukup memprihatinkan kita. Tentu kita prihatin dan bersedih ada anggota kepolisian yang dia curhat ke dalam tidak terlayani, salurannya mampet, akhirnya curhat ke pimpinan juga mungkin mampet, curhat kepada lembaga atau institusi yang mengurusi urusan itu juga tidak terlayani, akhirnya dia curhat keluar. Bagaimana kalau masyarakat yang akan curhat kepada kepolisian gitu kan, kita bertanya kalau anggotanya sendiri curhat tidak terlayani dengan baik, berarti curhatan dari masyarakat mungkin akan lebih banyak lagi yang tidak terlayani. Dan ini tentu kita prihatin dan saya menganggap ini masalah serius gitu di dalam tubuh kepolisian kita agar segera diperbaiki, segera koreksi internal, dan segera melakukan pelayanan yang jauh lebih baik lagi kepada anggotanya maupun juga kepada masyarakat pada umumnya. Kalau pelayanan kepada anggotanya saja tidak terlayani dengan baik, kita bagaimana mau berharap pelayanan kepada masyarakat yang tagline-nya kami melayani itu. Baik, Bung Wahyudi, apakah curhatan anggota di medsos ini yang berkaitan dengan pekerjaan itu bisa menjadi penanda memang ada ketidakpercayaan anggota atas kemampuan institusi untuk menangani masalah internal, kayak seperti itu? Ya kalau kalau menurut saya ini memang persoalan internal ya anggota kepolisian. Semestinya diselesaikan secara internal. Nah kalau sampai ke publik itu berarti urusan internal, baik itu saluran-saluran yang bekerja untuk melayaninya itu tidak berfungsi dengan baik atau bahkan salurannya mampet atau salurannya tersumbat sehingga
saluran yang harusnya bisa dijalankan, akhirnya harus keluar ke publik. Nah ini harus segera diperbaiki kalau menurut saya, karena ini persoalan yang serius. Jadi kalau dasar saja untuk melayani saja itu tidak bisa dilaksanakan kepada anggotanya, bagaimana kepada publik. Nah, anggota ini juga kalau saya lihat juga ada persoalan ya baik institusional maupun personal. Nah, berarti kan bisa jadi juga personalnya nggak sabar ini, sehingga harus berbicara ke publik. Harusnya kan dia menggunakan jalur internal, misalnya. Misalnya tidak mampu diselesaikan oleh sesama level teman, dia akan melaporkan kepada pangkat yang lebih tinggi, kepada atasan langsungnya atau atasan yang lebih tinggi lagi, kemudian kepada institusi-institusi yang terkait dengan urusan itu, pengaduan-pengaduannya. Nah, kemudian dia juga harus mencari orang di internal yang bisa dipercaya untuk menyelesaikan itu. Nah, kalau memang tidak bisa lagi, baru dia ke publik. Jadi kalau saya lihat ini, akhirnya kita bisa menilai ini apa publik ini disodori berbagai keluhan yang seharusnya keluhan tuh orang yang di tempat mengadu gitu kan gitu. Harusnya kan publik mengadu kepada mereka, tetapi kok ada anggota yang mengadu kepada publik gitu. Nah, ini yang menurut saya mulai terbalik gitu. Jadi menunjukkan memang ada persoalan internal yang cukup serius dalam tubuh institusi yang tidak bisa berfungsi untuk menyelesaikan persoalan pengaduan-pengaduan di dalam tubuh itu sendiri. Jadi ada fungsi dari apa level teman-temannya sejawat, ada fungsi dari komandan selaku pembinanya atau pimpinannya tidak berfungsi dengan baik, ada fungsi dari lembaga institusi yang berfungsi untuk mengurusi itu tidak berjalan dengan efektif, sehingga isu ini jebol kepada publik. Nah ini menurut saya memang ada persoalan serius dalam internal. Begitu Bang Nanang. Jadi memang ini nggak ada matinya sepertinya ya. Dan kita sangat menyayangkan institusi terhormat seperti Polri ini setelah ternodai dengan skandal judi online, kemudian narkoba, kemudian sekarang seperti ini, suap seperti ini. Nah, terakhir Bung, lah Ya, lantas bagaimana konsep Islam untuk mewujudkan good government dan clean government? Karena kalau kita lihat sekarang ini segala perbaikan sudah dilakukan, ada KPK dan sebagainya, tapi kok tetap aja korupsinya mulus, kemudian ada Dewan Kehormatan dan sebagainya, tetap saja terjadi pelecehan, tetap saja terjadi pelanggaran. Nah, kita tentu saja sebagai Muslim ini harus meyakini Islam sebagai satu-satunya solusi. Nah, ini konsepnya gimana agar segera tuntas ini masalah kayak gini. ya. Bung. Jadi untuk menyelesaikan kerutan ataupun berbagai problem di negeri ini, terutama kalau kita memang masih punya keinginan untuk mewujudkan good governance atau sistem pemerintahan yang baik, juga membentuk clean government, pemerintah yang bersih gitu. Kalau governance kan pemerintahannya. Jadi kalau pemerintah pelakunya berarti clean government. Nah, kita ingin ada clean government. Nah, makanya clean government itu harus bisa terbentuk kalau ada good governance. Jadi sistem pemerintahan yang baik akan membuat organ pemerintahnya jadi baik, bisa berfungsi dengan baik. Nah, di situ dibutuhkan good leader atau pemimpin yang baik, bukan bad leader. Nah, pemimpin yang baik. Jadi ada banyak komponen di situ yang harus kita perbaiki. Jadi kita perbaiki good leadernya, kemudian kita perbaiki sistemnya, good governance-nya. Nah, tentu ada peran yang besar yaitu pada masyarakat untuk punya kesadaran baru, menuntut dan meminta dilaksanakannya good leader, dipilihnya good leader, maupun diterapkannya good governance. Jadi kita harus mengacu kepada perbaikan secara simultan. Jadi kalau kita ingin pemimpin yang baik, maka kita harus meletakkan pemimpin itu menerapkan sistem yang baik juga. Nah, kalau sistem yang baik itu tidak diterapkan, maka pemimpin sebaik apapun tidak akan mampu berbuat baik di situ karena dia tercegah dan terpaksa atau dipaksa oleh sistem untuk berbuat tidak baik. Nah, seperti sekarang misalnya kalau kita bilang, kalaupun ada di dalam
organ institusi pemerintahan kita orang yang baik dan tidak ingin terlibat KKN, nah, tentu dia akan menjadi duri dalam daging di dalam tubuh itu. Jadi dia bisa dianggap tidak loyal, dianggap radikal, dianggap kalau bahasa yang lain Taliban, nggak bisa diajak kerjasama gitu kan. Wah ini keras banget nih, radikal banget nih, diajak kompromi nggak bisa itu. Nah, akhirnya seperti itu. Jadi orang baik di dalam sebuah sistem yang buruk, maka dia dipaksa untuk ikut buruk atau dia terpental dari sistem itu. Oleh karena memperbaikinya tidak mudah. Memperbaiki pertama memang kita harus menanamkan kesadaran dalam tubuh masyarakat. Mana yang baik itu seperti apa? Pemimpin yang baik itu seperti apa? Kemudian sistem yang baik itu seperti apa? Ini harus dipahamkan kepada masyarakat supaya mereka bisa menerima itu dulu. Setelah itu baru mereka akan memilih pemimpin yang baik dan memilih sistem yang baik dengan kesadarannya. Nah, kalau dalam Islam kan dari dulu ya ada kepolisian. Cuma kepolisian kan high level itu dalam sistem Islam. Sistem Islam itu seorang kepolisian itu dia harus paham betul hukum syariat. Karena dia yang menegakkan hukum syariat. Nah, kalau dalam sistem sekarang ini kan seorang anggota kepolisian yang menegakkan hukum, baik itu di kejaksaan maupun di KPK maupun di pengadilan, mereka kan tidak harus paham syariat Islam. Nah, itu yang persoalannya itu. Jadi, kalau kita mau komparasi dengan sistem syariat Islam, banyak tidak nyambungnya. Kenapa? Karena kalau sekarang orang cukup paham sistem KUHP yang ada, warisan penjajah Belanda itu, mungkin hanya dididik dalam waktu 9 bulan, 10 bulan, 1 tahun misalnya, kemudian sudah dianggap paham gitu. Padahal kalau dalam konteks sistem hukum Islam itu kan seorang kepolisian harus ahli, harus paham hukum, karena dia yang akan menegakkan hukum. Bagaimana mungkin orang yang akan menegakkan hukum tidak paham hukum? Makanya kalau kita lihat banyak di jalan itu terjadi ya bersih tegangnya antara aparat penegak hukum dengan orang-orang yang mungkin paham hukum. Misalnya dia ditilang, dia tahu bahwa pihak kepolisian tidak berhak menilang saya karena SIM saya mati gitu, ataupun STNK saya mati misalnya. Karena STNK mati ini urusannya bukan ranah kepolisian misalnya. Ada orang yang bersitegang seperti itu, sementara anggota di bawah ini menganggap bahwa itu kewenangan dia gitu. Nah, ini sama-sama nggak paham hukum akhirnya kan gitu. Jadi menurut saya memang ada persoalan yang serius. Aparat ingin menegakkan hukum tapi dia nggak paham hukum. Gitu. Nah ini yang saya kategorikan memperbaikinya memang harus secara sistemik juga secara personal. SDM-nya diperbaiki, sistemnya diperbaiki, masyarakatnya disadarkan. Saya pikir itu baru akan terjadi perubahan yang signifikan. Kita sudah melakukan perubahan di reformasi, memang kita memperbaiki perubahan sistem, tetapi ternyata kita terjebak kepada sistem yang jauh lebih buruk lagi daripada di masa Orde Baru. Saya pikir gitu, Bang Nanang. Iya, luar biasa sekali. Jadi yang nyegat itu nggak tahu kalau dia tugasnya nyegat, nilang atau enggak. Lucu sekali itu ya. Semoga tidak dijadikan bahan film komedi. Baik, tentu saja kita semua berharap negeri ini ke depan lebih baik. Tentu saja kalau tanpa perubahan fundamental, penemuan ideologis ini nggak bisa. Harus terjadi perubahan dari ideologi kapitalisme menuju ideologi Islam. Baik, terima kasih Bung Wahyudi atas pemaparannya. Semoga Bung Wahyudi sekeluarga senantiasa dilindungi oleh Allah, diberikan Amin, amin ya rezeki rabbal yang alamin. halal barokah dan melimpah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baiklah pemirsa Khilafah News yang dirahmati oleh Allah, demikianlah bincang-bincang kita dengan Bung Wahyudi Al-Maroki. Semoga kita bisa mendapatkan banyak manfaat darinya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga kita mendapatkan kebaikan di dunia maupun di akhirat nanti. Saya Nan Setiawan undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.